Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti terus ditekan dari segala arah? Usaha sudah, doa sudah, kerja keras sudah, tapi tetap saja hasilnya seperti tertahan. Anehnya lagi, setiap kamu mau naik, selalu ada saja yang menjatuhkan. Setiap kamu hampir berhasil, ada saja yang menghambat. Seolah-olah ada energi gelap yang mengikuti langkahmu. Kalau kamu lahir di weton pahing, dengarkan ini baik-baik. Karena bisa jadi yang kamu kira sial itu bukan sial. Yang kamu kira aura hitam itu bukan kutukan, tapi justru tanda kekuatan besar yang belum waktunya dibuka. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing dikenal sebagai weton berenergi keras. Bukan energi biasa, bukan energi lembut. Energi ini seperti bara api dalam tanah. Dari luar terlihat gelap, tapi di dalamnya emas sedang ditempah. Tidak semua orang kuat memikul getaran pahing, karena hidupnya memang tidak pernah biasa. Orang pahing sering mengalami difitnah tanpa sebab, disalahpahami meski niatnya baik, dikhianati orang terdekat, merasa sendirian dalam perjuangan, dan yang paling menyakitkan, mereka sering dianggap pembawa aura negatif. Padahal justru sebaliknya. Dalam beberapa naskah primbon lama disebutkan, aura gelap pada pahing adalah fase pembentukan. Sebuah segel gaib yang menahan potensi besar agar tidak meledak terlalu cepat. Bayangkan ini, jika emas langsung muncul tanpa proses pembakaran, ia rapuh dan mudah retak. Begitu juga energi pahing. Ia harus diuji, ditempa, dihancurkan dulu egonya, dibersihkan dulu hatinya. Baru setelah itu, aura hitamnya berubah menjadi emas. Dan perubahan itu tidak setengah-setengah. Saat segelnya terbuka, hidupnya bisa melonjak drastis. Rezeki seperti menemukan jalannya sendiri. Wibawa muncul tanpa dibuat-buat. Orang-orang mulai segan tanpa diminta. Tapi pertanyaannya, apakah semua pahing akan sampai ke fase emas itu? Tidak, hanya mereka yang tidak menyerah di fase gelap. Dan di video ini, kita akan membedah rahasia terdalam tentang weton pahing. Mengapa auranya terlihat hitam? Apa sebenarnya segel gaib itu? Kapan titik baliknya datang? Dan tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa aura emasmu sudah mulai aktif? Kalau kamu lahir di pahing, atau punya pasangan, orang tua atau anak berweton pahing, video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Bisa jadi, ini panggilan untuk memahami dirimu sendiri. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di kolom komentar, "Saya pahing dan siap naik kelas." Karena kadang, pengakuan adalah kunci pertama membuka segel batin. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita tidak sekedar membahas primbon sebagai cerita, tapi sebagai cermin perjalanan hidup. Siapkan pikiran terbuka, kosongkan prasangka, dan dengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi, malam ini adalah awal perubahan aura dalam hidupmu. Aura gelap yang sering disalahpahami. Dalam primbon Jawa kuno, setiap weton membawa getaran energi yang berbeda. Ada yang lembut, ada yang stabil, ada yang hangat. Tapi pahing berbeda. Energi pahing itu padat, berat, dalam. Bukan berarti negatif, tapi intens. Inilah yang sering disalahartikan sebagai aura hitam. Sejak kecil banyak orang berweton pahing sudah merasakan hidup yang tidak biasa. Lingkungan terasa keras, tekanan datang lebih cepat dibanding teman seusianya. Seolah-olah semesta tidak memberi jalan mudah. Mengapa? Karena energi besar tidak dititipkan pada jiwa yang lemah. Aura gelap pada pahing sebenarnya adalah simbol proses. Dalam istilah batin Jawa, ini seperti laku tempah. Jiwa ditempa dulu sebelum diberi tanggung jawab besar. Masalahnya dari luar orang tidak melihat proses itu. Yang terlihat hanya ekspresi pahing yang cenderung serius. Tatapan matanya dalam, sikapnya tegas, tidak mudah basa-basi, tidak mudah percaya. Karakter seperti ini sering dianggap angkuh, sering dianggap dingin, bahkan kadang dianggap pembawa energi berat. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Orang pahing biasanya menyerap energi sekitar dengan sangat kuat. Ia peka, terlalu peka bahkan.
Jika berada di lingkungan yang penuh iri dan kebencian, tubuh dan batinnya ikut terasa berat. Inilah mengapa hidupnya sering terasa seperti dikelilingi konflik. Bukan karena ia sumber masalah, tapi karena energinya memantulkan isi hati orang lain. Ada istilah dalam spiritual Jawa, cermin hidup. Pahing sering tanpa sadar menjadi cermin bagi orang di sekitarnya. Orang yang hatinya bersih akan nyaman di dekatnya, tapi yang menyimpan niat buruk akan merasa terancam. Itulah sebabnya Pahing sering mengalami pengkhianatan tanpa sebab jelas. Teman berubah, rekan kerja menusuk dari belakang, orang dekat tiba-tiba menjauh. Ini bukan kebetulan, energi Pahing memaksa masker orang lain jatuh. Dan proses ini menyakitkan, karena di fase awal hidupnya, Pahing belum paham bahwa dirinya sedang dibentuk. Ia hanya merasa lelah, merasa seolah selalu berada di posisi bertahan. Namun justru dari tekanan itu, mentalnya terbentuk. Perhatikan pola hidupnya. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin dijatuhkan, semakin diam tapi tajam. Semakin difitnah, semakin belajar menahan diri. Aura hitam itu sebenarnya bukan kegelapan, itu lapisan pelindung. Lapisan ini membuat Pahing tidak mudah dimanfaatkan, tidak mudah dibohongi dua kali, tidak mudah dipermainkan. Dan ketika ia mulai sadar akan jati dirinya, aura hitam itu berubah fungsi, dari pelindung menjadi wibawa. Orang mulai segan bukan karena takut, tapi karena merasakan kedalaman jiwanya. Di titik inilah, banyak orang baru menyadari bahwa yang dulu mereka anggap gelap ternyata emas yang sedang tertutup abu. Tapi ingat, tidak semua Pahing sampai ke tahap ini. Ada yang memilih pahit dan dendam, ada yang membiarkan aura gelapnya benar-benar menjadi kegelapan. Disinilah pilihan hidup bekerja. Primbon tidak pernah mutlak menentukan nasib, ia hanya menunjukkan potensi dan pola energi. Jika Pahing memilih membersihkan hatinya, menjaga laku, mengendalikan amarah, dan tetap rendah hati dalam tekanan, maka aura hitam itu perlahan akan berpendar. Bukan berubah menjadi lembut, tapi berubah menjadi karisma. Dan karisma yang lahir dari luka jauh lebih kuat daripada karisma yang lahir dari kenyamanan. Itulah mengapa banyak orang sukses yang lahir di fase hidup paling sulit, karena mereka pernah merasakan gelap dan tidak hancur di dalamnya. Jika kamu Pahing dan merasa hidupmu berat sejak awal, mungkin ini bukan hukuman. Mungkin kamu sedang dipersiapkan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kamu akan melihat aura itu sebagai beban atau sebagai tanda bahwa jiwamu memang tidak diciptakan untuk hidup biasa? Segel gaib yang menutup potensi. Dalam ajaran Primbon Jowo, ada satu konsep yang jarang dibahas secara terbuka. Energi besar sering lahir dalam keadaan tersegel. Bukan karena dikutuk, bukan karena dihalangi, tapi karena belum waktunya dibuka. Weton Pahing termasuk salah satu yang sering disebut membawa daya simpan batin. Artinya, potensi dalam dirinya tidak langsung aktif sejak muda. Ia seperti pusaka yang dibungkus kain hitam. Ada isinya, tapi belum boleh digunakan sembarangan. Inilah yang sering membuat hidup Pahing terasa tertahan. Usahanya banyak, hasilnya kecil. Kesempatannya ada, tapi selalu meleset. Relasinya luas, tapi jarang benar-benar mendukung. Seolah-olah ada pintu yang belum dibuka. Dalam istilah leluhur, ini disebut segel batin. Kunci energi yang terpasang agar seseorang tidak meledak sebelum matang. Kenapa harus disegel? Karena energi Pahing bukan energi biasa. Ia kuat, tajam, dan punya daya dorong besar. Jika karakter belum stabil, energi ini bisa berubah menjadi ambisi berlebihan, ego keras, atau keputusan gegabah. Bayangkan, seseorang diberi pedang tajam sebelum belajar mengendalikan tangan. Bukan hanya melukai orang lain, ia bisa melukai dirinya sendiri. Begitu juga potensi Pahing. Karena itu, hidupnya sering dibuat tidak nyaman lebih dulu. Ia ditempa melalui kegagalan berulang, pengkhianatan dari orang dekat, keterbatasan finansial, tanggung jawab berat sejak muda. Semua itu bukan kebetulan. Itu proses pelunaan ego.
Segel batin biasanya mulai retak saat seseorang mulai sadar dan berhenti menyalahkan keadaan. Ketika ia tidak lagi merasa menjadi korban, tapi mulai melihat pola. Di titik ini, perubahan kecil mulai terasa. Rezeki yang dulu tersendat mulai mengalir perlahan. Pertemuan dengan orang tepat mulai terjadi. Instingnya makin tajam dan jarang meleset. Ini tanda segel mulai longgar. Namun ada hal penting yang jarang disadari. Segel ini tidak dibuka oleh ritual, bukan oleh pusaka, bukan oleh jimat. Ia terbuka oleh laku hidup, kesabaran, kejujuran, pengendalian diri, kemampuan memaafkan. Semakin seseorang pahing mampu menguasai emosinya, semakin energi dalam dirinya terarah. Dan saat energi itu terarah, dampaknya luar biasa. Ia tidak perlu banyak bicara untuk dihormati, tidak perlu memaksa untuk didengar, tidak perlu pamer untuk diakui, karena auranya sudah stabil. Di fase ini, banyak orang terkejut melihat perubahan drastis pada diri pahing. Yang dulu diremehkan, kini diperhitungkan. Yang dulu dianggap keras kepala, kini disebut visioner. Padahal bukan berubah, ia hanya sudah matang. Namun tidak semua pahing sampai pada tahap ini. Ada yang berhenti di fase pahit, ada yang memilih menyimpan dendam, ada yang membiarkan lupa menguasai arah hidupnya. Dan ketika itu terjadi, segel tidak pernah benar-benar terbuka. Energinya tetap besar, tapi terpecah. Hidupnya naik turun tanpa stabilitas. Primbon Jowo selalu menekankan satu hal. Energi besar butuh wadah yang bersih. Jika hati dipenuhi iri, amarah, dan kesombongan, segel akan tetap menutup. Tapi jika hati dibersihkan melalui kesadaran dan laku yang baik, segel akan terbuka perlahan tanpa disadari. Bukan dengan ledakan instan, tapi dengan lonjakan yang stabil dan sulit dihentikan. Itulah mengapa banyak orang pahing sukses di usia matang, bukan di usia muda. Mereka butuh waktu untuk benar-benar siap memikul daya hidupnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang berada di fase tersegel, atau justru sudah mulai merasakan retakannya? Karena ketika segel itu benar-benar terbuka, hidupmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Titik balik. Saat aura hitam mulai retak. Setiap orang pahing memiliki satu fase yang tidak bisa dihindari. Fase ini tidak datang saat hidup nyaman, tidak datang saat semuanya baik-baik saja. Ia datang setelah lelah, setelah berkali-kali jatuh, setelah berkali-kali dikhianati, setelah berkali-kali merasa ingin menyerah. Disitulah titik balik mulai terbentuk. Dalam Primbon Jowo ada istilah puncak tempa. Artinya, saat jiwa sudah cukup matang untuk memegang kekuatan yang sejak awal memang dititipkan kepadanya. Titik balik pahing jarang dramatis di awal, tidak langsung kaya mendadak, tidak langsung hidup berubah 180 derajat. Yang berubah pertama kali adalah cara berpikirnya. Ia mulai tenang dalam tekanan, tidak lagi reaktif, tidak lagi membalas setiap serangan. Ia memilih diam, tapi bukan lemah. Ia memilih sabar, tapi bukan takut. Dan disinilah aura hitamnya mulai retak. Bukan hilang, tapi berubah bentuk. Energi yang dulu terasa berat mulai terasa padat dan stabil. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi penuh beban, tapi penuh kendali. Di fase ini, hidup mulai memberi sinyal. Rezeki kecil yang konsisten, pertemuan dengan orang tepat, peluang yang dulu selalu gagal, kini mulai berhasil. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba datang, tapi karena getaran batinnya sudah selaras. Primbon Jowo percaya bahwa rezeki mengikuti stabilitas jiwa. Ketika jiwa masih penuh amarah dan dendam, peluang akan terasa menjauh. Tapi ketika hati sudah menerima proses, semesta seperti membuka jalur. Inilah retakan pertama pada aura gelap.
Yang menarik, perubahan ini sering tidak disadari oleh si Pahing sendiri. Ia hanya merasa hidupnya lebih ringan, tapi orang lain mulai melihat wibawa yang berbeda. Yang dulu berani meremehkan, kini berpikir dua kali. Yang dulu menjauh, kini mencoba mendekat lagi. Namun di fase ini ada ujian terakhir. Apakah ia akan kembali ke pola lama atau benar-benar naik kelas? Karena saat aura mulai berubah emas, godaan datang dalam bentuk ego. Merasa lebih benar, merasa lebih kuat, merasa ingin membalas masa lalu. Jika ia terpancing, retakan itu bisa tertutup lagi. Tapi jika ia tetap rendah hati, disinilah transformasi sempurna terjadi. Aura hitamnya bukan hilang, melainkan menjadi fondasi. Energi gelap yang dulu melindungi menjadi kekuatan internal yang stabil. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalamnya penuh daya dorong. Orang Pahing yang sudah melewati titik ini biasanya memiliki ciri khas. Tidak banyak bicara, tapi sekali bicara berbobot. Tidak banyak pamer, tapi hasilnya nyata. Tidak mencari pengakuan, tapi dihormati tanpa diminta. Karena ia tidak lagi mengejar validasi. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia sudah pernah kehilangan hampir semuanya. Inilah momen ketika aura hitam benar-benar berubah emas. Emas bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi berarti mentalnya tidak lagi runtuh oleh masalah. Dan percayalah, perubahan ini tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari luka yang diterima, dari air mata yang tidak diumbar, dari doa yang dipanjatkan dalam diam. Jika kamu merasa akhir-akhir ini lebih tenang menghadapi hal yang dulu membuatmu marah, jika kamu merasa tidak lagi mudah terpancing, jika kamu mulai melihat peluang yang dulu tak terlihat, mungkin retakan itu sudah terjadi. Mungkin segelmu sudah mulai terbuka. Dan mungkin ini bukan kebetulan kamu mendengar pembahasan ini sekarang. Karena setiap Pahing punya waktunya sendiri. Dan saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Saat aura emas aktif, tanda-tanda kebangkitan sejati. Setelah retakan terjadi, setelah jiwa melewati puncak tempah, ada satu fase yang jauh lebih sunyi, tapi jauh lebih kuat. Inilah fase ketika aura emas benar-benar aktif. Bukan lagi sekadar perubahan sikap, bukan lagi sekadar ketenangan sementara, tapi perubahan struktur hidup. Dalam primbon Jawa, kebangkitan energi tidak selalu ditandai dengan kemewahan instan. Justru sering dimulai dari stabilitas kecil yang konsisten. Tanda pertama, hidup mulai terasa selaras. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi terasa menghancurkan. Tekanan tetap datang, tapi tidak lagi membuat panik. Ada semacam keyakinan tenang bahwa semuanya bisa dilalui. Ini bukan percaya diri kosong. Ini hasil dari luka yang sudah dipahami. Tanda kedua, instingnya semakin tajam. Orang Pahing yang auranya sudah emas memiliki intuisi yang sulit dijelaskan. Ia bisa merasakan mana peluang yang layak diambil, mana orang yang tulus, mana yang hanya mendekat karena kepentingan. Dan menariknya, firasatnya jarang meleset. Dulu mungkin ia sering tertipu karena terlalu percaya. Sekarang tidak. Bukan karena menjadi curiga berlebihan, tapi karena batinnya sudah bersih. Primbon Jawa menyebut ini sebagai rasa sejati, kemampuan membaca getaran sebelum logika bekerja. Tanda ketiga, rejeki datang melalui jalur tak terduga. Bukan berarti tiba-tiba kaya mendadak, tapi aliran rejekinya terasa lebih terbuka. Proyek yang dulu selalu gagal kini berhasil. Usaha yang dulu stagnan mulai bergerak. Pertemuan dengan orang penting terjadi tanpa direncanakan.
seolah-olah ada pintu yang akhirnya dibuka. Padahal pintu itu selalu ada, hanya saja dulu dirinya belum siap masuk. Tanda keempat, wibawa alami muncul. Orang-orang mulai mendengar ketika ia berbicara, bukan karena suaranya keras, tapi karena energinya stabil. Kehadirannya terasa, tidak perlu pencitraan. Ini yang disebut aura emas. Emas tidak berisik, tidak berkilau berlebihan, tapi nilainya diakui. Namun di fase ini ada ujian paling halus, kesombongan spiritual. Merasa lebih tinggi, merasa lebih paham hidup, merasa lebih kuat dari yang lain. Jika ia terpeleset di sini, energi emas bisa berubah menjadi beban baru. Karena emas yang terlalu dipamerkan akan mengundang pencuri. Itulah sebabnya banyak leluhur Jawa menekankan laku rendah hati. Semakin tinggi energi seseorang, semakin ia harus membumi. Paing yang benar-benar matang biasanya justru terlihat sederhana. Tidak suka banyak bicara soal dirinya. Tidak perlu menunjukkan bahwa ia sudah bangkit. Karena ia tahu, kekuatan sejati tidak butuh pengakuan. Dan ada satu tanda paling dalam bahwa aura emas sudah aktif. Ia tidak lagi membenci masa lalunya. Dulu mungkin ia marah pada pengkhianatan, marah pada kemiskinan, marah pada orang-orang yang meremehkan dirinya. Sekarang tidak. Ia melihat semuanya sebagai bagian dari proses. Tanpa luka itu, mentalnya tidak akan setangguh sekarang. Tanpa kegagalan itu, instingnya tidak akan setajam sekarang. Disinilah transformasi sempurna terjadi. Aura hitam yang dulu dianggap kutukan ternyata fondasi. Tekanan yang dulu terasa menyakitkan ternyata pembentukan. Dan sekarang ia berdiri dengan versi dirinya yang lebih utuh. Apakah setelah ini hidupnya bebas masalah? Tidak, tapi sekarang ia tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Ia hidup dalam mode memimpin. Memimpin dirinya sendiri, memimpin arah hidupnya, dan sering tanpa sadar menjadi penuntun bagi orang lain. Jika kamu mulai merasakan tanda-tanda ini, ketenangan yang dalam, insting yang tajam, rejeki yang mulai selaras, dan hati yang tidak lagi penuh dendam, mungkin aura emasmu sudah aktif. Dan jika itu benar, hidupmu ke depan bukan lagi soal bertahan, tapi soal seberapa besar kamu berani melangkah. Menjaga aura emas antara takdir dan pilihan hidup. Banyak orang berpikir, ketika aura emas sudah aktif, maka hidup akan otomatis mulus selamanya. Disinilah kesalahan paling besar. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa energi besar menjamin kenyamanan abadi. Yang diajarkan leluhur justru sebaliknya. Semakin tinggi energi seseorang, semakin besar tanggung jawab batinnya. Aura emas bukan hadiah, ia amanah. Dan amanah bisa dijaga, bisa juga hilang. Orang paing yang sudah melewati fase gelap dan berhasil bangkit, biasanya memiliki daya hidup yang kuat. Tapi jika tidak dijaga, energi itu bisa kembali menjadi beban. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, kendalikan ego. Ingat, dulu kamu ditempa karena kerasnya hidup. Jangan sampai setelah berhasil, kamu justru menjadi keras pada orang lain. Jangan membalas luka dengan kesombongan. Emas yang murni tidak berisik. Ia bernilai tanpa perlu berteriak. Kedua, jaga laku hidup. Dalam ajaran Jawa, laku bukan hanya ritual.
Laku adalah cara bersikap sehari-hari, cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara memperlakukan orang yang lebih lemah. Semakin tinggi energimu, semakin sensitif semesta terhadap niatmu. Jika niatmu lurus, jalan akan terbuka. Jika niatmu menyimpang, jalan bisa tertutup kembali. Ketiga, jangan lupakan akar. Banyak pahing yang gagal mempertahankan fase emas karena lupa dari mana ia bangkit. Saat sudah dihormati, ia meremehkan yang dulu bersamanya. Saat sudah mapan, ia melupakan proses panjang yang membentuknya. Padahal justru kesadaran itulah yang menjaga kestabilan aura. Keempat, kelola amarah dengan bijak. Energi pahing tetaplah energi kuat. Jika tersulut emosi berlebihan, dampaknya bisa besar. Tapi jika diarahkan dengan tenang, ia menjadi kekuatan kepemimpinan. Inilah perbedaan antara orang kuat dan orang meledak-ledak. Yang satu mengendalikan energi, yang satu dikendalikan energi. Dan yang terakhir, yang paling dalam, terimalah bahwa hidup tetap memiliki siklus. Tidak setiap hari akan bersinar, tidak setiap langkah akan berhasil. Aura emas bukan berarti tanpa ujian, tapi bedanya sekarang kamu tidak lagi hancur oleh ujian. Kamu belajar dari setiap siklus tanpa kehilangan arah. Primbon selalu menekankan keseimbangan, siang dan malam, naik dan turun, untung dan rugi. Yang membedakan orang pahing matang dengan yang tidak adalah cara ia berdiri di tengah perubahan itu. Jika ia panik, energinya goyah. Jika ia tenang, energinya stabil. Dan saat stabil, rejeki cenderung mengikuti. Pada akhirnya, weton hanyalah peta. Ia menunjukkan potensi, menunjukkan pola, menunjukkan jalur energi. Tapi yang berjalan tetap dirimu sendiri. Aura hitam yang dulu kamu rasakan bukan hukuman. Aura emas yang kini mungkin mulai muncul bukan kebetulan. Semua adalah hasil dari pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Kamu bisa memilih kembali menjadi pahit atau memilih menjadi matang. Kamu bisa memilih menyalahkan masa lalu atau memilih menjadikannya pondasi. Dan jika kamu benar-benar pahing yang sudah sampai di fase ini, satu hal pasti. Hidupmu ke depan bukan lagi soal membuktikan pada orang lain, tapi tentang menjaga nilai dalam dirimu sendiri. Karena ketika emas sudah menjadi bagian dari jiwamu, yang perlu kamu lakukan bukan lagi mencari